Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Tia Oktaviani, saya Sifat Julena Putri, Saya Audi Romero. saya Siti Reza, saya Devi Naya, Saya Siti Latifah. saya Susi Maharani. Banten adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan kaya. Wilayah ini memiliki peran penting dalam perkembangan politik, ekonomi, dan budaya di Nusantara sejak zaman kerajaan hingga masa kolonial. 1. Kerajaan Banten. Masa kerajaan Sunda pra-Islam sebelum berdirinya Kesultanan Banten, wilayah Banten merupakan bagian dari kerajaan Sunda. Pelabuhan Banten dikenal sebagai salah satu pelabuhan penting yang menghubungkan kerajaan Sunda dengan pedagang dari berbagai negara, terutama dari Asia Tenggara dan Timur Tengah. Kesultanan Banten berdiri pada tahun 1527 sampai 1813. Banten mulai berkembang pesat setelah berdirinya Kesultanan Banten pada tahun 1527 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati. Kesultanan ini berkembang menjadi salah satu kekuatan politik dan ekonomi utama di Jawa bagian barat serta pusat perdagangan internasional yang ramai. Banten terkenal dengan produk rempah-rempahnya, terutama lada yang sangat diminati di pasar global. Masa kejayaan. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai 1682, Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya. Sultan Ageng dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan berhasil memperluas wilayah kekuasaan serta meningkatkan perekonomian melalui perdagangan internasional. Ia juga memelihara hubungan diplomatik dengan berbagai negara, termasuk Inggris dan Belanda. 3. Konflik dengan Viasi. Kesultanan Banten mulai menghadapi tantangan besar dengan masuknya Venetia Castilicia Company atau Viasi atau perusahaan Hindia Timur Belanda. Viasi berusaha menguasai perdagangan di Nusantara dan memonopoli komoditas penting. Konflik antara Banten dan Viasi memuncak pada akhir abad ke-17, terutama setelah Sultan Hatri, putra Agung Tirtayasa, bersekongkol dengan Viasi untuk menggulingkan ayahnya. Konflik ini mengakibatkan kekalahan Sultan Banten dan meningkatnya pengaruh Viasi di wilayah tersebut. 4. Penurunan dan akhir kesultanan. Setelah kekalahan melawan FOJ, Kesultanan Banten mulai mengalami kemunduran. Pada tahun 1813, Kesultanan Banten dihapus oleh pemerintah kolonial Belanda dan wilayahnya diintegrasikan ke dalam pemerintah kolonial. 5. Masa kolonial. Selama masa kolonial, Banten mengalami bagian dari Hindia Belanda. Meskipun status kesultanannya telah dihapus, Banten tetap menjadi wilayah yang penting, terutama dalam bidang pertanian dan perdagangan. 6. Banten dalam perjuangan kemerdekaan. Pada masa pergerakan nasional, Banten juga menjadi tempat bagi berbagai aktivitas perlawanan terhadap kolonialisme. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Banten menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Hingga akhirnya pada tahun 2000, Banten ditetapkan sebagai provinsi sendiri. 7. Banten modern. Saat ini, Banten merupakan provinsi yang berkembang pesat dengan sektor industri, pariwisata, dan perdagangan yang maju. Provinsi ini juga memiliki banyak situs bersejarah yang menjadi daya tarik wisata, seperti Masjid Agung Banten dan Keraton Kaibon. Sejarah Banten mencerminkan perjalanan panjang dari sebuah pusat kekuatan dan perdagangan hingga menjadi bagian penting dari Republik Indonesia. Masjid Agung Banten. Masjid ini merupakan peninggalan Kerajaan Banten yang juga dijadikan sebagai simbol kejayaan Kerajaan Banten. Masjid ini memiliki kompleks dengan luas tanah 1,3 hektar dan dikelilingi pagar tembok setinggi 1 meter. Keraton Surosowan. Keraton ini terletak di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Bangunan ini merupakan simbol kebesaran dan kekayaan Kerajaan Banten. Banten ini merupakan
bukti penjagaan kerajaan Banten atas serangan laut sekaligus digunakan untuk memantau aktivitas pelayaran. Peswara, vihara ini menjadikan bukti akan keterbukaan kerajaan Banten dengan seluruh agama, di mana pada dinding vihara terdapat relief legenda siluman ular putih. Danau Tasikarti, danau ini adalah danau buatan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf dengan lapisan batu bara dan keramik.